Ustadz, nafas saya itu pendek, jadi tidak kuat saat membaca Al-Quran di ayat yang cukup panjang, ngeden gitu ya. Jadi apakah boleh asal berhenti di tengah ayat, Tat? Gimana nih kita matur nuwun katanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak ya. Ya, insya Allah Mbak Krista. Kadang-kadang ada seperti nama perempuan tapi ternyata laki-laki. Ada yang kadang seperti nama laki-laki ternyata perempuan. Jadi jadi otomatis ini mengarahnya ke perempuan ya. Terima kasih Mbak Krista atas pertanyaannya tentang bolehkah membaca Al-Quran berhenti di tengah ayat karena kondisi nafasnya pendek. Sebelum kita menjawab artinya untuk boleh atau tidaknya sedikit akan saya sampaikan. Memang di dalam Al-Quran itu membaca Al-Quran itu ada tanda-tanda wakof, artinya tanda-tanda berhenti ya. Yang kita harus membaca istilahnya apabila ada tanda wakof itu kita harus berhenti. Tapi tidak semua tanda wakof itu berhenti ya. Nah terus ada dua tanda wakof artinya yang pertama adalah di akhir ayat, satu ayat itu kan berhenti otomatis. Tetapi ada tanda wakof yang di tengah-tengah ayat. Ya itu ya. Ada tanda wakof di tengah-tengah ayat itu ya. Tapi itu tidak semua tanda wakof itu harus berhenti. Ada yang tidak boleh berhenti. Ada yang berhenti lebih baik. Ada yang lebih baik lanjut. Ada yang bukan tanda wakof. Artinya kalau ada tanda itu harus langsung gitu kan. Nah itu kan seperti itu. Jadi ada beberapa istilahnya pembagian atau jumlah tanda wakaf di dalam Al-Quran. Nah, misalkan memang kita harus membaca Al-Quran itu ya kita harus memahami, harus tahu ya tanda-tanda wakaf atau tanda-tanda berhenti itu. Kalau kita tidak tahu dan tidak mau mempelajari, nanti membacanya ya seenaknya aja, berhenti dimanapun, karena tidak ada istilahnya ketentuan berhenti tanda-tanda kalau kalau lalu lintas itu rambu-rambu untuk berhenti. Nah itu rambu-rambunya Al-Quran itu ya tanda wakaf itu. Nah disitulah tempat kita harus berhenti, di mana kita harus berhenti, di mana kita harus lanjut, di mana kita harus lebih baik berhenti, di mana kita harus lebih baik lanjut kan begitu. Nah itu semuanya tanda-tanda wakaf itu jumlahnya ada 6 ya. Yang pertama adalah huruf mim. Mim kecil di dalam Al-Quran kan ada tanda mim ya. Nah, ini sedikit penjelasan dulu ya, biar sekalian paham. Tidak harus dijawab boleh dan tidak. Kita harus ada istilahnya ilmunya dulu ya. Yang pertama adalah di situ di dalam Al-Quran itu ada tanda mim kecil di situ ya. Mim kecil itu adalah disebut mad lazim ya. Mad lazim artinya itu wajib berhenti. Kalau kita membaca Al-Quran di sana ada tanda mim kecil bulat di atas, nah itu wajib berhenti ya. Nah, itu yang kedua adalah lam alif. Nah itu bukan tanda wakaf, artinya lanjut, gitu kan? Kalau ada lam alif kecil, ya itu di atas itu lanjut ya, bukan wakaf berhenti dalam arti ya. Itu memang rangkaian dari tanda wakaf itu tadi. Memang tadi saya sampaikan tanda-tanda wakaf itu dalam arti tidak harus semua tanda wakaf itu adalah artinya berhenti atau tidak berhenti ya, gitu kan bermacam-macam. Lam alif ya, jadi seandainya ada tanda wakaf lam alif, ada huruf lam alif itu nanti di situ lanjut aja ya, itu tandanya harus lanjut gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kola kecil itu yang melengkung ya. Nah itu kan, nah di situ adalah kola kecil itu lebih baik berhenti, gitu kan, berhenti itu kan. Nah, ada kan kalau kita berhenti ya. Nah, berhenti di situ lebih baik berhenti. Ya, tidak lanjut. Terus ada sola kecil, sod lam ya. Tadi kan kof lam kecil digandeng jadi kola kecil itu kan. Ada sol huruf sod kecil ya. Itu harus. Nah, itu lebih baik lanjut. Nah, tadi saya sampaikan ya, ada yang lebih baik berhenti, ada lebih baik lanjut gitu. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah huruf jim kecil. Huruf jim itu kan. Nah itu boleh berhenti, boleh lanjut
Nah, gitu. Ya itu makanya macam-macam rambu-rambu di dalam Al-Qur'an. Kalau rambu lalu lintas kan kita udah tahu semua ya. Kuning, hijau, merah gitu. Nah, itu sepertinya sama ya, rambu-rambunya sama, cuman beda ininya ya. Ini tentang Al-Qur'an, itu tentang lalu lintas. Yang keenam itu ada titik kecil di atas. Ya, 2 titik itu ya seperti ini. Itu tanda apa ya itu? Pokoknya ada titik 3 kecil 2. Itu ada 2 ya. Nah, apabila kita di dalam Al-Qur'an membaca Al-Qur'an bertemu dengan ada titik 3 kecil itu di atas, itu harus berhenti di antara salah satu titik 3 itu. Ya. Seandainya kita berhenti di titik 3 yaitu yang pertama, titik yang kedua itu lanjut. Atau sebaliknya, kita membaca Al-Qur'an di titik yang kedua, titik 3 yang ke pertama lanjut, nah titik yang kedua itu berhenti. Nah itu tanda-tanda wakaf atau tanda-tanda berhenti. Nah mestinya seperti itu ya. Lalu bagaimana caranya kita membaca Al-Qur'an dan tanda itu ya tadi sudah saya sampaikan, apabila ada mim kecil, nah itu kita wajib berhenti. Nah, terus apabila tidak ada wakaf itu, tanda-tanda yang 5 itu panjang sekali tapi tidak ada tanda-tanda wakaf seperti itu, ya kita harus menyesuaikan dengan, ya kalau bisa kita mengetahui artinya ya kita mengkondisikan dengan istilahnya memahami artinya. Kalau tidak ya kita dalam istilahnya apa ya, dalam hati kita menyesuaikan di manakah letak. Tapi syaratnya kita membaca Al-Qur'an bukan di tanda wakaf, dimanapun berada kita berhenti ya. Nah, untuk berhentinya di mana? Tapi untuk memulai ya, wakaf wal ibtida, artinya berhenti dan mulai. Berhentinya di mana? Mulainya dari mana? Nah, itu. Jadi kalau umpamanya kita membaca Al-Qur'an berhenti di suatu tempat atau bukan wakaf ya, tapi kita mulai, jangan langsung melanjutkan ayatnya. Jadi harus dimulai dari ayat yang sudah dibaca sebagian kecil. Ya. Jadi sebagian kecil harus diulang, tidak langsung membaca berhenti di bukan tanda wakaf terus kita mulai lagi tapi melanjutkan bacaan itu, bukan. Tapi kita harus mulai dengan ayat yang sudah dibaca sebagian kecil ya, bukan sebagian setengahnya kepanjangan itu ya. Kan seperti itu. Jadi sebagian harus mulai gitu. Misalkan begini, apalagi gini. Lebih mudahnya kita mempelajari atau membaca dengan Al-Qur'an. Sekarang kan ada Al-Qur'an yang setiap 1 juz ya. Juz 1, juz 2 dan sampai juz 30 itu per juz. Nah, di situ ada namanya Al-Qur'an, Al-Waqfu wal Ibtida. Artinya Al-Qur'an untuk belajar berhenti di mana? Tidak harus di tempat wakaf itu tadi, tetapi wal ibtida dan mulai dari mana? Gitu kan? Wakaf al ibtida itu adalah berhenti di mana dan mulai dari mana. Ada bukunya. Ya, dari juz 1 dan sampai juz 30 dan ini adalah untuk sangat mudah untuk belajar membaca Al-Qur'an yang mungkin mempunyai kemampuan nafas yang minimal. Yang tidak bisa panjang. Kalau yang panjang kan ya monggol ya. Ini bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang apabila mempunyai kemampuan nafas yang tidak maksimal atau yang pendek. Nah, ini lebih bagus, malah lebih baik itu belajar dengan Al-Qur'an al-waqfu wal ibtida, artinya berhenti dan mulai dari mana. Berhenti di mana, mulai dari mana, tidak harus istilahnya sesuai dengan berhenti ada tanda wakafnya ya. Misalkan begini ya, di dalam surah Al-Baqarah misalkan ya. Ini kan ada yang panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ya, ini ayatnya panjang, ayat yang kedua misalkan ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu kalau saya sampai satu ayat ya.
Ini contoh ya. Kalau saya sampai ya, karena saya mempunyai istilahnya kelebihan dalam nafas juga. Tapi seandainya bagi jamaah pemirsa yang nafasnya pendek, misalkan ya, kita dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, perhatikan dibuka ya di dalam Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Tadi sampai yungfikun, sekarang dipotong. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Berhenti ya. Padahal itu bukan tanda wakaf loh. Ghaibnya itu tidak ada tanda wakafnya. Nah ini ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah mulainya dari mana? Yu'minu. Nah jadi mulainya itu dari sebagian ayat yang dibaca. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kan berhenti lagi ya. Nah, karena pendek nafasnya. Nah, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Itu kan berhenti. Nah, kita mulai lagi. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Ya kan? Jadi berapa kali berhenti tuh? Itu kan? Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Berhenti kan? Padahal itu semua bukan pada tempat tanda tidak ada tanda wakaf, kan? Oh, berhenti lagi. Nah, terus mulai lagi dari wa mimma. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, jadi berapa kali tadi berhenti? 1, 2, 3, 4 kali ya. Padahal ya kalau tadi seperti saya nafasnya bisa mampu ya 1 kali cukup. Tapi ini misalkan contohnya seperti itu. Jadi boleh. Jawabannya adalah boleh. Boleh berhenti bukan di tanda wakaf ya. Tapi dengan syarat berhentinya di mana toh? Tapi mulai untuk membaca Al-Qur'annya mulai dari sebagian ayat yang dibaca. Ya. Jadi tidak langsung seperti misalkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekarang ini kamu lagi dengerin Radio Saga FM Yogyakarta yang disiarkan langsung dari halaman utara Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Krista, jadi intinya boleh ya membaca Al-Quran apabila nafasnya tidak mempunyai kemampuannya nafasnya pendek, berhenti di bukan tempat wakaf atau tempat tanda berhenti. Tapi syaratnya itu kita membaca di mana kita berhenti akan mulai dari sebagian ayat yang dibaca. Nah, Mbak Krista ya mungkin lebih baiknya Mbak Krista mempunyai Al-Qur'an kecil ya yang per juz ini namanya Al-Waqfu wal Ibtida. Artinya ini adalah Al-Quran yang untuk belajar membaca Al-Quran yang mungkin mempunyai kemampuan nafasnya yang pendek bisa membacanya bukan berhentinya bukan pada tempat berhenti atau wakaf. Nah, dimulai dari mana? Di sini sudah ada tandanya. Setiap berhenti ada titik. Ya. Mulainya dari mana? Berhentinya di mana? Nah, di sini lengkap. Ini 30 juz. Dan ini adalah per juz. Ini sangat mudah sekali bagi pemirsa semuanya ya yang ingin belajar membaca Al-Quran, mempraktekkan sesuai dengan kemampuan nafas kita masing-masing. Tentunya yang mempunyai nafas pendek. Jadi begitu ya Mbak Krista, mudah-mudahan mudah dapat dipahami dan mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar atau tetap semangat untuk bertadarus Al-Quran walaupun kemampuan artinya mempunyai nafas yang pendek tapi semangatnya yang panjang sampai akhir hayat. Nah itu yang lebih penting karena syafaatnya membaca Al-Quran nanti di akhirat yang akan menolong kita. Di alam kubur pun kita insya Allah akan terang benderang kuburan kita, alam kubur kita dengan seringlah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah salah satunya adalah nur atau cahaya nanti untuk yang akan memberikan pertolongan nanti di akhirat nanti. Insya Allah dengan syafaatnya banyak membaca
Al-Qur'anul Karim. Mungkin demikian jawabannya dari saya Mbak Krista. Mudah-mudahan bisa diterima dan mudah-mudahan bermanfaat, bisa untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran Mbak Krista khususnya dan pemirsa semuanya, para pendengar Radio Saka yang dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar Radio Saka dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam acara adalah kajian khusus ilmu tajwid ya. Pada kesempatan minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembagian huruf hukum bacaan idgham ya. Ini selain idgham bila gunah atau idgham bi gunah, ada pembagian dari hukum-hukum idgham sendiri selain itu. Yaitu yang pertama adalah idgham mutamatsilen atau idgham mimi yang kemarin sudah kita bahas ya. Yang kedua adalah idgham mutaqarriben, idgham mutaqarribain ya. Lalu yang ketiga adalah idgham mutajanisain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang hukum idgham mutaqarriben. Bagaimana terjadinya hukum bacaan idgham mutaqarriben, yaitu apabila huruf lam sukun ya, ini ada dua ya, ada dua kelompok ya, pertemuan di antara huruf yang pertama adalah huruf lam atau lam sukun bertemu dengan huruf ro atau di depannya ya, itu ya. Lalu yang kedua adalah nun sukun qaf sukun bertemu dengan huruf kaf atau di depannya huruf kaf ya. Itu adalah idgham mutaqarriben ya. Ya, itu hanya apabila huruf qaf sukun itu bertemu dengan huruf kaf. Tentunya huruf qaf yang aslinya qaf sukun itu apabila dibaca itu harus dibaca qalqalah ya, mantul. Tetapi apabila terjadinya qaf sukun atau qaf suku mati lalu bertemu dengan huruf yang hidup yaitu huruf qaf. Nah, huruf qalqalahnya itu, qaf qalqalahnya itu akan hilang karena akan masuk ke huruf kaf ya, itu ya. Begitu juga huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro. Nah, lam sukun itu memang bukan huruf qalqalah, tapi akan langsung masuk kepada bacaan huruf yang di depannya yaitu huruf ro. Itu jadi masuk ya di antara dua huruf itu. Misalkan contohnya begini. Ini adalah contoh bacaan hukum idgham mutaqarribain ya. Idgham mutaqarribain apabila nun sukun bertemu dengan huruf ro ya. Jadi langsung masuk ke dulu huruf ro bacaannya ya. Jadi bunyinya ya. Misalkan begini. Wa qurrabbi ya. Wa qurrabbi. Nah, itu adalah lam sukun. Yang aslinya kalimatnya dasarnya adalah waqul rabbi ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ro. Akan tetapi cara membacanya adalah waqur rabbi. Nah, tetapi itu cara membacanya adalah tidak digunakan. Ya, kalau dalam idgham yang pertama tadi adalah yang sudah kita pelajari termasuk idgham bila gunah. Jadi idgham yang tidak didengungkan, hanya ditekan. Waqur rabbi, waqur rabbi. Kalau ayat selanjutnya adalah waqur rabbi a'udzubika, waqur rabbi a'udzubika. Misalkan seperti itu ya. Jadi jangan membacanya waqul rabbi a'udzubika, salah ya. Jadi lam itu sudah dilebur
sama huruf ro. Jadi wa qur rabbi a'udzubika. Ya. Jadi ingat cara mematikan huruf ro ya atau membunyikan huruf ro sukun atau tasdid itu sekali lagi jangan digetarkan. Artinya nada getarannya itu jangan dimunculkan. Misalkan wakur. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi kami mengingatkan karena masih ada ya seperti itu ya. Bismillahir. Nah, seperti itu ya. Jadi yang benar adalah wa qur rabbi a'udzubika. Ya, jadi yang kedua jangan didengungkan. Misalkan begini, wa qur rabbi nah itu juga salah. Jadi yang benar adalah wa qur rabbi a'udzubika. Nah, gitu ya. Ini adalah huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro ya. Lalu yang kedua, apabila huruf qaf sukun atau qaf mati bertemu dengan huruf kaf ya. Misalkan ya, di dalam surat selanjutnya ini ada hukum qaf sukun bertemu dengan huruf kaf ya. Misalkan dalam kalimat alam nakhluqkum. Nah, itu kan yang pertama adalah huruf qaf sukun ya. Yang aslinya kalimat pada dasarnya kalimatnya adalah alam yakhluqkum. Itu ya, tulis kalimat aslinya. Tapi membacanya ya, huruf qalqalahnya itu akan dilebur kepada huruf kaf, artinya hilang. Jadi akan masuk ke huruf kaf. Jadi bukan qalqalah lagi huruf qafnya, tapi langsung ke huruf kaf. Ya, coba begini ya, perhatikan. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum mimma mahin. Itu ayat selanjutnya ya. Ini ayatnya panjang, tapi ini saya hanya untuk memberi contoh khususnya pada kalimat hukum bacaan idgham mutaqaribain, yaitu huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf ya. Jadi otomatis huruf qalqalahnya, huruf qafnya itu akan hilang karena sudah dilebur langsung ke huruf kaf ya. Alam nakhluqkum gitu ya. Jadi nah, yang kedua juga jangan sampai sama seperti tadi, jangan sampai luknya itu digunakan atau didengungkan. Alam nakhluqkum. Nah, itu kan termasuk ditekan dan ditahan ya. Artinya guna itu memang ditahan dan ditekan. Tapi kalau tidak guna, cukup ditekan aja. Alam nakhluqkum. Jangan terlalu lama. Beda kan? Nah, bedanya begini. Alam nakhluqkum. Nah, dengan alam nakhluqkum. Itu bedanya. Nanti jangan sampai kita sama. Pokoknya yang penting kan idgham. Nah, idgham itu kan ada dua pembagian. Ada idgham bila guna dan ada idgham biguna, yaitu bila guna yang tidak dengung. Idgham biguna adalah idgham didengungkan. Panjangnya dua harokat. Begitu juga ingat, qalqalahnya tadi saya sampaikan hilang. Alam nakhluqakum luqakum. Alam nakhluqakum. Nah, itu juga salah ya. Jadi yang benar adalah alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dua pembagian ya. Itu adalah huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro atau sebaliknya, atau huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Nah, gitulah ya untuk istilahnya pembahasan tentang idgham mutaqarribain. Lalu yang ketiga adalah yang terakhir pembagian hukum idgham ya, selain tadi idgham bila guna dan idgham biguna, itu adalah idgham mutajanisen ya. Idgham mutajanisen adalah idgham bila huruf
yang disukun bertemu dengan huruf yang berharokat di hadapannya dan huruf-huruf tersebut sama jenisnya, makhrajnya, tetapi berlainan sebagian sifatnya dalam bacaan imam, menurut bacaan Imam Hafiz ya. Nah itu ada 8 huruf ya. Ada 8 huruf, yaitu huruf da, ta, to, sa, za, zo, ba, dan mim. Nah itu adalah jumlah huruf idgham mutajanisain. Karena itu marilah kita bahas bersama-sama ya, dan kita praktekkan ya. Contoh ya, beberapa hukum bacaan idgham mutajanisain. Misalkan ya, yang pertama adalah huruf dal ya. Huruf dal bertemu dengan huruf ta ya. Huruf dal bertemu dengan huruf ta. Misalkan ya, ini cara membacanya, maksudnya ta huruf dal sukun ya. Huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta. Itu kan jenisnya hampir dua-duanya lidahnya itu apa ya, akan melekat ya. Da sama ta itu ya. Ya, tapi sifatnya makhrajnya sama, sifatnya berbeda itu, maksudnya gitu ya. Hampir sama itu ya. Nah, ini apabila terjadinya bacaan idgham mutajanisain apabila huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta yang pertama. Misalkan contohnya begini. Dalam kalimat wa in udtum udna, wa in udtum udna, itu kan huruf dal yang pertama. Udtum aslinya kan begitu. Wa in udtum udna, itu kan kalimat aslinya. Nah, karena dal sukun yang aslinya dikolkolakan. Wa in udtum, nah seperti itu. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam bacaan atau hukum idgham mutajanisain, bahwa huruf kolkolah huruf dal itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi karena sudah terlebur di dalam huruf ta. Wa in udtum udna, wa in udtum, nah gitu ya, bukan udtum, kan ya. Jadi sudah berubah otomatis ya. Istilahnya idgham kamil ya, istilahnya ya. Artinya sempurna. Kan ada idgham nakis dan ada idgham kamil. Nakis itu tidak sempurna, nanti ada lagi ya. Ada lagi. Misalkan huruf to sukun bertemu dengan huruf ta, gitu kan? Itu tidak sempurna. Tetap masuk ke huruf to tapi tidak kolkolah gitu. Nah, gitu. Nanti akan selanjutnya. Nah, ini apabila nun dal sukun bertemu dengan huruf ta ya. Itu adalah cara membacanya wa in udtum udna, wa in udtum, bukan wa in udtum, bukan ya. Wa in udtum, salah. Yang benar adalah wa in udtum. Jadi langsung masuk ke huruf ta-nya dan bertasjid, tapi tidak didengungkan. Ingat. Nah, jangan seperti ini. Wa in udtum, lama ya. Wa in udtum. Nah, itu ya. Memang ya teori penting tapi prakteknya lebih penting. Karena nanti kan akan mengamalkan itu otomatis bukan teorinya, tapi prakteknya cara membaca. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya kita dibalik. Ya, dibalik. Dibalik ya. Tadi kan huruf ta bertemu dengan huruf dal. Ya toh? Ta bertemu dengan huruf dal. Tadi dal bertemu dengan huruf ta. Dal sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, sekarang dibalik. Ta sukun, ta mati bertemu dengan huruf dal. Ya. Nah, itu ya. Pada dasarnya sama taknya, tapi huruf ta kan bukan kolkolah. Jadi udah itu lebih mudah lagi ya. Jadi langsung, tapi tetap langsung taknya langsung cara membacanya langsung dilebur ke huruf lafadz dal. Misalkan begini. Dalam kalimat atau dalam Al-Qur'an surah Yunus pokoknya surat yang ke-10 ayat ke-89 ya, di sana boleh dibuka. Qala qad ujibat da ya. Ujibat
da'watukuma ya. Qala qad ujibat ya gitu ya. Jadi langsung, bukan ujibat bukan ya. Jadi langsung ujibat da'watukuma ya. Jadi langsung ke huruf dal gitu ya. Jadi tanya hilang otomatis. Lalu selanjutnya sekarang huruf ta yang hampir sama. Tak sukun bertemu dengan huruf to ya. Tadi kan dal ta bertemu dengan huruf dal ya. Sekarang contoh huruf ta bertemu dengan huruf to. Fa amanat to, langsung ke huruf to. Otomatis idgham kamil sempurna ya. Fa amanat to, nat to harus ke to ya. Nah, jadi langsung ke huruf to. Fa bukan a, fa amanat. Nah, fa amanat to, tapi langsung lafaz to dengan ta kan berbeda ya. Ta to. Jadi agak sedikit nelengkuknya itu kan ya. Fa amanat To'ifah. Nah itu kan sangat mudah sebetulnya ya. Itu ya. Sekarang dibalik juga ya. Nah, ya sama ya. Sebetulnya pada intinya sama ya. Sekarang dibalik huruf to tadi ya. Huruf to sukun bertemu dengan huruf ta. Dibalik. Tadi kan ta dengan to. Sekarang huruf to sukun bertemu dengan huruf ta. Nah ini yang berbeda. Ini termasuk adalah idgham kamil, idgham nakis, artinya berbeda ya. Misalkan begini, gini ya, laim basot tak, jadi keto dulu, basot, itu ya artinya berbeda ya, tidak seperti tak sukun kepada huruf to. Tapi sifatnya, ini sifatnya ya. Huruf to kan harus to, ininya lidahnya juga agak la im basot ta. Nah, beda dengan tadi fa amanat to langsung ke to. Kalau ini enggak, la im basot ta. Nah, gitu ya. Kira-kira paham ya perbedaannya. Nah ini adalah perbedaannya bahwa ya fa'amanato itu sempurna, idgham kamil, artinya kamil itu sempurna. Nah tapi kalau wa laim basauta, tapi tonya juga tidak dikol-kolah. Jangan sampai nanti membaca laim basauta umpamanya ya. Itu salah. Ingat. Jadi yang benar adalah laim basauta. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah ya pembahasan tentang idgham mutajanisain. Mungkin ini memang belum selesai ya karena waktu mungkin bisa dilanjutkan untuk minggu depan ya. Insyaallah untuk kelanjutan ini sebagai contoh-contoh aja untuk minggu depan, tapi insya Allah itulah sebagian contoh dari idgham mutajanisain. Para pemirsa, para pendengar Radio Saka dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah pembahasan atau pelajaran kajian ilmu tajwid pada kesempatan ini tentang membahas idgham mutaqaribain sama idgham mutajanisain maksudnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Insya Allah tetap semangat untuk belajar. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time you feel like you cannot go on.